Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun awwalun nisabil baqarah. Zakat yang tentang hewan ternak sapi. Hewan ternak sapi. Faslun wa awwalun nisabil baqarah. Kepanggil pemil. Temu sampun iki. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza utawi iki bab iku faslun fasal suci. Kenapa dalam faslun ini kok mengira-ngirakan ay hadza? Karena konsep dalam gramatika bahasa Arab isim nakiro itu tidak boleh menjadi mubtada. Nakiratun wala yajuzu fil ibtida' bin nakirah. Tidak boleh dalam mubtada itu berupa isim nakirah. Makanya ketika faslun ini isim nakirah, kita mengira-ngirakan ay hadza, yaitu berupa isim dhamir yang ma'rifah. Ay hadza utawi iki bab itu faslun fasal suci. Wala yajuzu fil ibtida' bin nakirah. Dalam alfiahnya seperti itu, tidak boleh isim nakirah itu menjadi mubtada. Bagaimana ketika konsep dalam faslun? Maka faslun itu kita kira-kirakan isim ma'rifah. Apa? Berupa isim dhamir hadza. Ay hadza utawi iki bab iku faslun fasal suci. Wa awwalu nisabil baqari utawi kawitane nisabe bakor sapi iku salasuna 30. Awal dari nisabnya sapi itu 30. Sebelum mencapai 30 berarti tidak kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Zakatnya ketika kita punya hewan ternak berupa sapi itu wajib
awal mengeluarkan zakat apabila mempunyai 30 sapi. Itu pun seperti yang di awal kemarin, apabila kita memberi makannya gratisan. Kalau masih membutuhkan biaya belum wajib. Contoh rumputnya masih beli, ataupun tidak beli tapi ngaritnya pakai sepeda motor kan pakai bensin, uang biaya. Jadi langsung otomatis 30 wajib zakat apabila murni baik-baik, kalau bahasa kitabnya kemarin gratisan. Mengangonnya, mengembalanya itu gratisan. Kalau masih membutuhkan biaya, kita tidak wajib, cuman sunnah untuk bersedekah. Zakat itu kan ada yang sikat wajib, ada yang sikat sunnah. Zakat wajib ya ini, ketika sudah memiliki sapi 30 dan 30 sapi itu kita gembala dengan gratisan. Rumputnya tidak beli dan tidak membutuhkan biaya apapun. Fayajibu moko wajib fiha dalam salah sunnah wa fi ba'din fihi ain sobat. Ini ada perbedaan di dalam nusah, dalam tulisan kitab. Dalam kitab lain itu tidak pakai fiha, tidak menggunakan dhamir ha kan muannas. Tapi dalam kitab lain fi ba'din nusahi itu menggunakan fihi. Jadi salah sunnah itu di umum dekat, lain kitab, lain dhamir, intinya sama. Tapi kalau mengikuti konsep awal adat, isim adat bilangan, isim bilangan itu secara lafaz dihukumi muannas. Makanya Fathul Qorib menggunakan dhamir ha wa fiha. Hanya itu dikembalikan kepada salah sunnah, yaitu angka 30. Isim adat itu wahidun isnani, salah satu arba'atun isim adat, isim bilangan. Kalau Fathul Qorib lebih condong bahwasanya ketika dikembalikan kepada angka itu menggunakan dhamir muannas. Tapi dalam redaksi kitab lain, entah itu di I'anah ataupun di Fathul Mu'innya, itu menggunakan fihi. Fihi intinya sama, dikembalikan kepada lafaz salah sunnah. Cuman yang Muslim itu menjelaskan bahwasanya ketika kamu menemukan redaksi fihi podoai, tidak ada hilaf, sama saja. Wafiha, dan di dalam 30 sapi itu berapa zakatnya? Ternyata tabiun pedet lanang siji. Kalau punya 30 sapi, zakat yang kita keluarkan itu adalah anak sapi yang laki-laki. Anak sapi itu kenapa kok dinamakan tabi? Sumya bidzalika litab'iyati ummihi fil mar'a. Dan arani kelawan tabe litab'iyati ummi krono anute tabe ummihi ing ibune fil mar'a ing dalam enggon angone. Artinya dinamakan dengan tabe itu karena tabe ini dalam mengembalanya, dalam perawatannya itu masih mengikuti terhadap ibunya, belum mandiri, masih nyusu. Kalau kayak Ustadz Izar masih belum mayain ya, belum nyusu. Jadi dikatakan tabe karena masih ngintil nang mboke, ngintil nang babone, nyusu. Nyusu. Dalam perawatannya masih ikut babon, bukan ibu. Enak kalau ibu gitu, babon, ikut terhadap betinanya. Makanya dinamakan tabe. Tabe itu umurnya sanatin, ibnu sanatin wa dakhala fis saniyah. Tabe itu sapi, anak sapi yang berumur 1 tahun sempurna memasuki umur 2 tahun. Di awal dari 30 sapi wajib kita keluarkan itu adalah 1 anak sapi yang berumur sempurna 1 tahun memasuki 2 tahun. Namanya apa? Tabe. Kenapa dinamakan tabe? Karena dalam perawatan anak sapi ini masih ngintil atau mengikuti terhadap baboni atau ibu sapinya. Sampun deh. Wala akhraja tabi'ah. Seandainya kita mengeluarkan tidak dengan menggunakan tabe, tapi menggunakan tabi'ah. Apa tabi'ah? Tabi'ah itu anak sapi tapi betina. Kalau tabi itu kan lanang. Kalau tabi'ah anak sapi yang perempuan.
Bagaimana? Apakah boleh ajza'at moko nyukupi apa tabi'ah bitorikil ulam kelawan dalan luweh utama? Maka kalau bahasa bitorikil ulam berarti di bawahnya asoh lebih utama gitu istilahnya. Kalau kita memberikan tabi yang berupa perempuan, anak sapi yang perempuan, jadi boleh, laki-laki boleh, perempuan juga boleh. Dengan usia yang sama ini. Usia yang sama. Bahasa tabi'ah. Kalau tabi'ah itu berarti kan 1 tahun sempurna memasuki 2 tahun. Usia sama. Istilahnya kan tabi'un bi tabi'atun. Ditambahin takmat itu menunjukkan bahwasannya itu mu'annas. Boleh. Di konsep pertama 30 sapi yang perawatannya gratis cuma-cuma, yang wajib kita keluarkan adalah anak sapi baik laki-laki ataupun perempuan, umurnya 1 tahun memasuki 2 tahun. Sabun nggih? Wajibul dan wajib fi arba'ina dalam 40. Kalau punya 40 berapa yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya? Musinnatun, sapi perempuan musinnah itu laha sanatani wa dakhalat fis salisah. Musinnah itu adalah sapi perempuan yang umur sempurna 2 tahun memasuki umur ke-3 tahun. Kalau tabi itu kan 1 tahun memasuk 2 tahun. Kalau musinnah sapi perempuan yang sudah umur 2 tahun memasuki ke-3 tahun. Itu kapan? Ketika memiliki sapi 40. Sumiyat bidzalika litakamuli asnaniha. Kenapa dinamakan dengan musinnah? Kayak muslim menamakan itu namanya musinnah karena ketika sudah berumur 2 tahun memasuki 3 tahun itu giginya sudah sempurna, lengkap. Gigi-giginya lengkap. Daun sing patah koyo teh sing ngomong ini. Nanti lengkap. Lebih 2 tahun. Kalian nyusui. Aduh, ini pelajaran Ustaz Nizar, jangan terlalu banyak nyusu. Kropos namun tuh. Astagfirullahaladzim. Nyusu sapi masih belum kropos. Belum. Ya Allah, lu sudah ada mama. Jadi kenapa dinamakan musinnah? Karena ditakamul asnaniha. Giginya sudah sempurna. Jadi kewajiban mengeluarkan musinnah itu apabila memiliki 40 sapi pun. Walau akhraja an arba'ina tabi'aini ajza'a ala sahih. Walau akhraja dalam mengetoaken sapa wong an arba'ina saking 40 tabi'aini pedet loro ajza'a mongko nyukupi ala sahih ing atase kaul sahih. Artinya menurut pendapat kaul sahih. Ini berarti perkhilafan dari kaul yang muqabil sahih yang dipaparkan oleh Musonib dalam kitab Fathul Qoribnya. Kalau kaul sahih tidak harus mengeluarkan musinnah, boleh dengan selain musinnah. Artinya sama dengan konsep sapi yang memiliki 30 sapi yang awal. Kalau 30 apa yang dikeluarkan? Tabe. Kalau menurut kaul sahih boleh kita juga mengeluarkan tabe, namun ketika ada 40 sapi itu tabenya bukan 1 tapi 2 tabi'aini. Ini kaul sahih. Kaul sahih mengatakan boleh kita mengeluarkan sapi, anak sapi yang berumur 1 tahun sempurna memasuki ke 2 tahun, tapi kita mengeluarkannya dengan 2 tabi. Itu kaul sahih. Kalau mobil sahihnya harus musinnah. Musinnah itu adalah sapi yang sudah sempurna gigi-giginya dan diprediksikan umurnya itu umur 2 tahun secara sempurna memasuki 3 tahun. Sampun nggih? Itu untuk sapi. Jadi 30 40. Kalau 31 tabe atau tabi'ah, kalau 40 musinnah ataupun 2 tabe. Wa ala hadza lan iku tetep ing atas iki nisab abadan ing dalam saawal-awase fakis mongko ngiasno sapa sira dengan nisabnya sapi itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di awal 30 sama 40. Wa fi mi'atin wa isrina lan iku tetep ing dalam 100 wa isrina lan 20 salasu musinnatin utawi telu pira-pira sapi musinnah au arba'atu azbiatin utawa papat pira-pira pedhet tabi'ah.
Kalau jumlah sapinya itu ada 120, ya, jadi sudah melebihi dari 30, 40, 120. Itu berapa yang kita zakati? Kalau 120 itu boleh kita memilih. Artinya memilih bagaimana? Kalau kita ikut konsep yang awal 40, berarti 120 bagi 40, 40 berapa? 40, 40, 40 berarti 3. 3 apa berarti? Musinah. Atau kita menggunakan konsep yang 30, 30. Berarti 120 4 apa? 4 tabe. 4 tabe. Terserah, boleh kita memilih yang mana. 8 tabe. 30, 30. 4. Oh iya. 120. Makanya bahasanya Ki Muslim ala hada abadan fakih, selama-lamanya untuk nisabnya sapi ini kita ikuti yang 30 apa ikuti yang 40? Samirawon. Pada Samirawon ini bahasa Samirawon ini doa. Siapa tahu habis ini kita makan rawon. Rawon. Masih ada apa-apa. Paham nih, konsep dasarnya sudah bisa dipegang nih. Kalau sapi itu 30 baru dikatakan satu nisab. Ketentuannya murni 30 ini perawatannya gratisan tanpa biaya. Kalau masih membutuhkan biaya berarti zakatnya bukan wajib, cuman zakat sunnah dengan bunyi sedekah dan lain sebagainya untuk menunjukkan harta yang kita miliki. Untuk dasar konsepnya dari 30 itu tabe atau tabi'ah. Kalau 40 musinah. Musinah itu umur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Ketika sudah lebih dari itu seperti ada 120, ya tinggal pilih konsep yang mana, sudah milih yang 30 apa 40 karena intinya sama saja. Bebas musinah yang Musinah itu perempuan, betina. Musinah itu perempuan. Ustaz Wahid. Yang tapi itu yang ada ya. Jadi yang tapi bebas dan tapi bebas. Boleh perempuan. Boleh. berarti yang boleh yang jantan. Bukan tidak boleh, tapi mukobil asoh berarti dimaksudnya. Iya. Bukan untuk musim aman, untuk yang usia 2 tahun. Oke, kalau yang usia masuk ke 3 tahun itu yang musinah, yang Laki tidak boleh. Aman yang laki. Berarti musinah ini perempuan. ya perempuan. Kalau bakor ini usianya berapa? Ini kan tabe musinah sama bakor kan artinya kan sama-sama satu sih. Cuma beda usia. Kalau bakor ini apa ada batasan usianya juga? Bakor itu berarti ya babon ya. Berarti di atasnya usianya musinah. Iya, di atas musinah, di atas tabe. Berarti kalau misalnya punya tabe sebanyak 30 Iya. atau campuran lah, Iya. 10-nya mungkin bakor lah, 20-nya tabe, itu berarti belum masuk nisab. belum harus Dewasa. tentang masalah sapi sudah selesai ya. Sampun mau dilanjut wedus. Hah? Lanjut Ustaz. Ya nami sedikit juga. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hada utawi iki bab iku faslun fasal suci. Wa awwalun nisabil ghanami utawi kawitane wedhus utawi kawitane nisabe ghanam. Ghanam niku wedhus. Makanya ketika kita dikasih iki gone sapa gonanmu, aja seneng awake dhewe nggih. Lek bahasa gonanmu iku berarti wedhusmu. Lek bahasa Jawa gonanmu iku wedhus berarti. Gonanmu. Gonanmu, iki gonane sapa? Gonanmu. Berarti awakmu iki napa? Secara bahasa Arabnya seperti itu. Wa awalun nisabil ghanami utawi kawitane nisabe wedhus iku arbauna 40. Awal mula kita punya kambing atau punya domba atau bahasa Jawanya wedhus itu kalau memiliki 40 kambing. Sebelum 40 enggak wajib. Wa fi'alan iku tetap ing dalam arbaun
atau arba'in kalau diistilahkan mengira-ngirakan huruf jar sama saja. Satun utawi wedhus siji, jada'atun min dhoknin ausaniyatun min ma'zin. Kalau punya 40 kambing yang wajib kita zakati satu jada'ah. Jada'ah itu dalam keterangan yang awal adalah kambing besar, domba. Kalau jada'ah satu giginya poel, atau boleh kita mengeluarkannya dengan saniyah min ma'zin, wedhus Jawa. Kalau bahasa kitabnya wedhus kacang, yang wedhus kambing-kambing ada di sekitar kita. Satu juga ini, Ustaz. Satu, cuman berumur 2 tahun. 2 tahun apa? Giginya poel 2. Giginya poel 2. Berarti kan biasanya kalau kambing itu 1 tahun poel gitu. Nggak tahu. Nggak ada yang anu kambing. Ada sih, tapi nggak pernah lihat giginya. Biasanya Sudah lama itu kambing. biasanya 1 tahun poel. 1 tahun poel. Gatal nggak lepas. Nah, lepas gigi. Dungon dah. Mau tungon lain nyo aspal Ustaz biasanya. Oke. Jadi kalau wedhus kacang itu poel 2. Kalau yang tukang rawat wedhus aku paham. Pas aku tumbas ibu biyen Bu. Untuk kurban. Ini poel berapa? Ini sudah poel 3. Ngerti ya? Koel. Kalau nggak salah itu 1 tahun poel, 1 tahun poel. Apa 7 bulan, apa 8 bulan? Nanti ditanya lagi ke tukang wedhus. Cuman intinya kalau saya pakai kambing Jawa, kita itu menggunakan kambing yang sudah poel 2 giginya. Kalau kambing besar, domba bahasanya kalau kambing besar itu poel 1, berarti umur 1 tahun. Sampun nggih. Wasabaqo bayrul jada'ah wasanya, dan kata Imam Syarif dalam Fathul Qorib, keterangan jada'ah dan sanya ini sudah disebutkan di depan, di dalam awal nisabnya hewan ternak. Apa jada'ah, apa sanya? Jada'ah itu adalah domba. Yang pas kita bahas di pakai tadi 1 itu dulu, yang ada Bapak Jaya itu jada'ah itu adalah poel untuk 1 umur 1 tahun memasuki 2 tahun okay. Kalau saniyah itu poel untuk 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi mi'atin wa hida wa istinabun. Dalam 40 yang wajib dizakati adalah 1 jada'ah atau 1 saniyah okay. Kalau jada'ah itu domba poel gigi 1, kalau saniyah poel gigi 2. Wa fi mi'atin lan iku tetep ing dalam 100 wa indalan siji wa istina la 20 berarti 121. Kalau kita punya kambing 121, yang wajib kita zakati adalah satani, berarti 2 kambing. Wa fi mi'ataini lan iku tetep ing dalem 200 wa hidati lan siji salah susiatin utawi 3 pira-pira wedhus. Kalau memiliki kambing 201, amin. Amin. Mungkin duwe 201. Satu orang duwe, Pak. Nah, Siapa ngerti langsung Mbak jeduk. coba ngerti sesuk ono sing Ngekei kambing. nah bibarakatil sholawat. Amin. Bibarakatil anak ya Dewi. Kadang memang sesuatu yang tidak kita rencanakan itu ada. Saya punya anak 1, lahir 1, ada yang ngantarkan kambing ini buat kikop. Alhamdulillah. Padahal saya nggak punya uang 1.000 rupiah. Berarti Pak Jabir nambah situ ongkos hari ini. Kemudian yang bilang anaknya nunggu bojo nih. Bah, Bojo nih tidak wani. Wah, lagi-lagi bengong. Wah, lagi. Saya kalau nambah istri tidak enak. Tidak enak sama Ustaz Nizar. Ustaz Nizar 1 pun belum masalahnya. nggak cuma yang tadi yang belum. Sampingnya juga belum juga. Oh baru. Ustaz Nizar. Sudah. Alhamdulillah. Oh berarti sebelah sana gitu. Faidah mistati fabisiyam. Puasa. Makanya berkasiap bergabung. fabis sabun. Sabar. Waalaikumsalam.
Boleh lanjut ya? Kalau 121 tadi 2 kambing, kalau 201 baru 3 kambing. Wa fi arba'atin aniku tetep 40 arba usyatin utawi 4 kambing. Wa fi kulli mi'atin aniku tetep ing dalam saben-saben 100 utawi tambah 100. Wis, konsepnya gini berarti Bapak Ibu. 40 121 berarti 40 121 terus 201 kemudian 400. 40 Awal mula nisab kambing itu pertama 40. Setelah 40 121. Setelah 121 201. Yang nomor 4 400. 201. Nambah berapa berarti Pak? 40 ke 40. Enggak, ini enggak konsisten. Enggak konsisten ya. Itu ya, Nah, untuk kelipatan berikutnya setelah 400. setelah 400 itu bahasanya fitur ini ada satu. Oh, itu kelipatan. Kalau sebelum 400 itu mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Kemesonim 40 121 201 400. 40 itu 1 kambing entah jadaah atau saniyah gitu. Kalau jadaah poel 1, kalau saniyah poel 2. 121 itu baru 2 kambing. 201 itu 3 kambing. 400 kambing berarti 4 kambing. Kemudian setelah itu wa fi kulli mi'atin satun, setiap tambah 100 tambah 1. 400 tambah 500 berarti 5, tambah 600 berarti 6. Ketika hitungan 400 ke atas. Sebelum 400 berarti 201, 121, 40. Sampun nggih. Ila akhirihi dzahirun ghaniyun an syarhi. Ini kata Kemusanim dipertegas, ini kelipatan setelah 400 itu lihat dari tambah 100. Kalau tambah 100 tambah 1 kambing. Kejelasan ini ghaniyun an syarhi, tidak membutuhkan kejelasan yang lebih dijelaskan dalam syarah. Iki wis cukup. Wis cukup secara cukupnya, detail wis. Tinggal nambah 1 tambah 1 ketika 100. Sampun. Ini kambing saja Ustaz. Kambing. Sapi beda. Pak. Sudah. Sapi beda. Anda telat. Iya benar. Anda Ustaz. Ini sudah mundur. Tahun depan saya menerima kok. Bukan sekolah saya. Sampun ya. Mari ngomong. Ustaz Wahid sampun, Ustaz Wahid. Pertanyaan, monggo. Sampun. Ada pertanyaan? Mesem-mesem tok oleh. Udah nyambung doket mau tuh. Ustaz Niza tentang masalah susu tapi tadi Astagfirullahaladzim. Masih tampil. masih tahu. Pengen jadi tabir kan? Oh gitu kan. Aduh. Terus mungkin ilmu yang sedikit ini menjadi sebab futuhnya hati kita. Diakui santrinya para masyayikh mendapatkan keberkahan ilmunya. Selamat juga